Om Swastiastu. Halo Sobat Budaya, perkenalkan saya Niko Alia Reka Cahyani, bisa dipanggil Alia Reka. Saya dari SMA Negeri 2 Negara. Saat ini saya sedang berada di Puri Gamelan, Yayasan Suaragung, Kelurahan Sangkaragung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, Bali. Tempat ini merupakan salah satu tempat untuk melestarikan salah satu ciri khas kebudayaan Kabupaten Jembrana. Yap, Jegog. Mau tahu lebih lanjut mengenai tempat ini? Ayo kita masuk! Suaragung memiliki arti suatu sinar yang megah. Yayasan ini didirikan oleh para seniman Sangkaragung pada tahun 1900-an. Hingga kini, Puri Gamelan ini senantiasa memberikan wadah dalam pelestarian seni Jegog Jembrana oleh generasi penerusnya. Baik Sobat Budaya, sekarang saya sedang berada di Yayasan Suaragung bersama dengan Bapak Putus Tiase sebagai salah satu pengurus pengelola Yayasan Suaragung. Baik Bapak, sekarang saya ingin bertanya-tanya sedikit ya tentang sejarah dari Jegog. Nah, sebenarnya Jegog ini pertama kali diperkenalkan di mana sih Pak? Kalau kita berbicara masalah Jegog, sudah barang tentu itu merupakan kesenian khas Jembrana ya. Yang mana mungkin di dunia tidak ada dan demikian. Kalau kita melihat perkembangan Jegog itu kan di tahun 1912. Namun sebelum Jegog itu berkembang dengan pesat di tahun itu, awal mulanya perkembangan Jegog, musik Jegog itu kan berawal dari sebuah kelompok tani gitu, sebuah kelompok tani, kalau tidak saya salah ya, sebuah kelompok tani di mana dia setelah maupun sesudah daripada dia bercocok tanam di sawah, itu dia membuat satu perkumpulan untuk membuat hati gembira gitu loh. Hati gembira dalam artian bagaimana dia membuat suasana gembira sehingga dia pada waktu itu lewat Kiang Glidoh namanya. Kebetulan ini Kiang Glidoh dari desa Sebual itu, dengan kesenangan daripada hasil petani itu dengan baik ya, tidak dihama werang, tidak hama apalah itu boleh dikatakan dari hama-hama di petani, hama-hama di sawah, membuatlah suatu dia sejenis gamelan, namun bentuknya itu seperti tingklik. Oh, lebih kecil ya? Lebih kecil, dia dengan memakai alasnya itulah tanah dengan nada yang sehingga di tahun 90-an sudah mencapai versi puncak daripada modernisasi mengikuti perkembangan zaman global itu sendiri, sehingga sekarang sudah banyak sekali bermunculan orang-orang ataukah anak-anak muda Jembrana yang tamat diisi melalui perkembangannya itu, sehingga sudah dicampur dengan kolaborasi yang begitu hebat lah. Sobat Budaya, jadi demikian sejarah singkat dari Jegog ini sendiri. Nah, untuk selanjutnya Pak, apakah Jegog ini memiliki fungsi tertentu jika ditabuhkan dalam suatu acara mungkin atau yang lainnya? Kalau dilihat dari fungsi dari masing-masing instrumen yang ada, itu Jegog kalau kita lihat dari satu barungnya itu kan bisa dimainkan oleh 15 orang. Di depan namanya barangan ya, dengan nada dongdeng lubing lah itu Jegognya, itu sebagai melodi dia. Sebagai melodi di dalam untuk memainkan suatu musik. Di tengahnya namanya kantilan, kancil. Tidak ada kantilan, kancilan. Ya, kancilan dilihat dari nada musiknya sebagai fungsi dia sebagai pemanis ya. Kemudian di belakangnya itu suwir. Suwir sama fungsinya sebagai pemanis juga dengan kantilan. Namun nada dia agak lebih tinggi. Sehingga untuk di sebelahnya itu namanya celuluk, di sampingnya itulah undir, Jegog, undir. Undir dengan Jegog sudah barang tentu dengan melodi sama, namun pukulnya dia berbeda. Sangat luar biasa sekali ya teman-teman. Bisa saya sampaikan ketika
mudah-mudahan bermanfaat bagi adik-adik sini. Baik Pak, kalau boleh saya coba untuk Nah, Sobat Budaya, setelah kita mengenal lebih dalam mengenai Jegok ini, kita tahu bersama bahwa kebudayaan yang kita miliki memiliki filosofi serta keindahannya masing-masing. Sudah sepatutnya kita sebagai generasi muda untuk selalu melestarikan kebudayaan yang kita miliki, yang diturunkan secara turun-temurun oleh nenek moyang kita terdahulu. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di lain kesempatan. Om Santi 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 Om.